Um, this how I press it. Ah! What the fuck? Huh? Huh? Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Zalumuan. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali materi yang pernah diajarkan oleh dosen saya, yaitu terkait tentang perbankan dan lembaga keuangan sosial syariah. Dan di sini tujuannya untuk memenuhi tugas UTS saya. Oke. Di sini saya sudah memiliki beberapa materi yang sudah saya catat ya. Itu dari pertemuan dari makalah pertama sampai makalah kelima yang akan saya jelaskan di sini. Makalah yang pertama di sini kita akan membahas tentang Islamic Social Finance. Islamic Social Finance itu lebih simpelnya itu adalah sistem keuangan yang berbasis syariah, teman-teman. Nah, tapi itu dia bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, bukan mencari keuntungan. Jadi lebih simpelnya itu mereka tuh nggak mencari keuntungan, tapi lebih untuk kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Terus instrumen utamanya itu kayak zakat, ini wajib disalurkan ke mustahik. Terus infak kayak sukarela gitu. Terus fleksibel jumlah dan waktu juga. Terus itu ada sedekah, ini bisa berupa tenaga, waktu ataupun materi. Terus ini juga ada wakaf, harta yang jangka panjang kayak tanah atau bangunan gitu. Terus manfaat dari ISF itu apa sih? Nah, yang pertama mereka tuh mengurangi kemiskinan, teman-teman. Jadi sistem ISF itu salah satu manfaatnya adalah mengurangi kemiskinan, terus mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan, terus mendorong kemandirian ekonomi, terus memperkuat solidaritas sosial. Terus dari prinsip dasarnya ISF itu ada amanah, transparan, akuntabilitas, keadilan, kepatuhan syariah, dan maslahah. Nah, perkembangannya di Indonesia itu dari pengelolaan tradisional via masjid, sekarang itu sudah mulai berkembang ke lebih tepatnya ke digital, aplikasi atau platform online. Data bisa kayak yang awalnya lewat masjid aja, sekarang sudah berkembang melalui aplikasi dan platform online. Terus bedanya keuangan komersial sosial syariah dan sosial syariah itu apa? Yang pertama itu perbedaannya dari tujuannya. Kalau komersial syariah mereka tuh lebih mencari keuntungan, teman-teman. Tapi kalau sosial syariah lebih kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau dananya itu komersial syariah berasal dari tabungan atau investasi, sedangkan dari sosial syariah itu berasal dari zis ataupun wakaf. Nah, sasarannya itu kalau komersial syariah itu ke pelaku usaha, sedangkan sosial syariah itu kepada fakir atau miskin dan lain-lain. Terus imbal hasilnya itu kalau dari komersial syariah mereka itu kan mendapatkan hasil ya, tapi kalau sosial syariah itu mereka tidak mendapatkan hasil, pure hanya untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Terus kesimpulannya ini di sini ISF itu adalah tangan sosial ekonomi lah gitu, yang memastikan kekayaan itu tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tapi melengkapi peran keuangan komersial syariah tadi. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke makalah kedua ya. Di sini ada tujuan dan prinsip dasar ISF tadi. Nah, kalau di sini tujuannya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif atau secara semuanya, terutama kelompok yang kurang mampu, teman-teman. Terus ada prinsip keadilan sosial. Terus inklusivitas dan pemberdayaan, terus tawa'un atau tolong menolong, dan keberlanjutan serta kebermanfaatan sosial. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ini, yaitu di sini ada landasannya. Landasannya itu kalau zakat dia berasal dari Quran surah At-Taubah ayat 60, terus ini hadis riwayatnya Abdullah bin Umar. Terus kalau infak dan sedekah itu Quran surah Al-Baqarah ayat 261, hadis riwayat Abu Hurairah. Terus Qadrul Hasannya itu dari Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dan hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Nah, di sini ada juga regulasi hukum positif di Indonesianya, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ini mencakup pengelolaan zakat, Basnas dan juga Lasnas. Terus di sini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu mencakup wakaf dan nazir.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga di sini mencakup perbankan syariah dan fungsi sosial. Terus Undang-Undang PPSK Nomor 4 Tahun 2023 ini mencakup penguatan sektor keuangan syariah, dan Fatwa DSN MUI tahun 2003 sampai kini itu mencakup tentang kepatuhan syariah produk keuangan. Terus di sini ada lanjut ke makalah ketiga ya teman-teman. Di sini makalah ketiga itu karakteristik utama ISF. Jadi berlandaskan syariah yang pertama. Jadi dia tuh kayak bebas dari riba, gharar maupun maisir. Terus berorientasi pada kesejahteraan sosial bukan profit. Jadi memang dia berorientasi untuk kesejahteraan sosial bukan kepada keuntungan. Nah, di sini menggunakan instrumen filantropi kayak zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Di situ mendorong pemberdayaan ekonomi via Qardul Hasan seperti tadi yang saya sudah bilang. Di sini ada berkelanjutan terutama lewat wakaf produktif. Nah, selanjutnya di sini juga ada etika dalam ISF sendiri. Jadi etika dalam ISF itu ada amanah dana itu dikelola jujur dan sesuai dengan tujuannya itu untuk apa. Itu terus di sini juga ada keadilan di mana distribusi itu harus tepat sasaran, tidak diskriminatif gitulah istilahnya. Terus kejujuran terbuka dalam pencatatan dan pelaporan. Terus di sini ada transparansi, yaitu masyarakat berhak tahu alur penggunaan dananya itu seperti apa. Nah, terus selanjutnya di sini ada maqasid syariah sebagai landasan filosofi. Di sini maqasid syariah di sini sekitar ada 5 poinnya. Yang pertama itu al-din, yaitu agama. Di sini wujudnya kalau dalam ISF itu seperti zakat, sedekah, wakaf sebagai ibadah. Di mana bisa kita katakan tadi kan di awal adalah al-din, di mana agama. Jadi zakat, infak, sedekah dan wakaf itu adalah sebagai agama atau sebagai ibadah karena dia termasuk dalam al-din ini. Terus di sini ada an-nafs atau jiwa. Wujudnya kalau dalam ISF itu bantuan pangan, terus kesehatan, kebutuhan dasar, kayak gitulah. Itu untuk jiwa pada masyarakat lah, untuk membantu jiwa-jiwa masyarakat. Terus al-aql atau akal, wujudnya dalam ISF itu kayak beasiswa, pendidikan dan pelatihan. Itu termasuk untuk melatih pemikiran, saya katakan melatih pemikiran orang-orang yang memang membutuhkan pendidikan seperti itu. Terus anas atau keturunan di sini kayak wujudnya kalau dalam ISF itu kayak kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Kayak biasanya orang yang berkeluarga itu misalnya anaknya masih balita ya kan, biasanya dari lembaga itu membantu untuk keluarga mereka yang memang kurang mampu, untuk kedepannya lebih membantu generasi mendatang lebih lebih emas, lebih baik, lebih baik lagi, seperti itu kira-kira. Terus di sini al-mal atau harta. Di sini distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dimana ketika lembaga mengumpulkan dana dari orang-orang yang memang mampu, itu didistribusikan kekayaannya yang adil dan tetap merata sesuai dengan orang-orang yang memang membutuhkan, seperti itu. Kalau mungkin kita singkatnya itu ISF itu adalah bukan hanya sekedar alat ekonomi, tapi dia tuh punya landasan etika seperti tadi ada amanah, jujur, adil dan transparan, dan landasan filosofinya seperti tadi maqasid syariah dan memastikan setiap dana itu benar-benar memberi manfaat nyata bagi umat. Terus kita ke makalah keempat, yaitu akad perjanjian dalam Islamic Social Finance. Di sini ada jenis-jenis akadnya juga ya. Yang pertama itu ada akad siswa, zakat, infak, sedekah. Ini contoh lebih simpelnya, misalnya kayak saya tuh punya uang 100, terus saya ingin memberikan ke lembaga untuk membantu orang yang misalnya membutuhkan. Nah, lembaga itu tidak boleh menggunakan uang itu untuk hal-hal yang pribadi, tapi lebih ke arah untuk hal-hal yang memang dari awal saya sudah katakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti untuk saya zakatkan, atau saya infakkan, atau saya sedekahkan, atau mungkin saya wakafkan. Nah, lalu basnas ini mengumpulkan juga dari orang-orang lain, terus disalurkan seperti kayak bangun masjid, seperti saya bilang wakaf, terus atau mungkin membantu orang yang membutuhkan, dan beasiswa serta lain-lain, seperti itu kira-kira. Terus di sini ada fidyah adalah zakat, ada fidyah, maaf salah.
video itu adalah ganti puasa yang tidak bisa dilakukan biasanya untuk orang yang rentan, orang sakit atau kondisi tertentu. Nah ini tuh kayak misalnya saya punya utang atau saya nggak berpuasa misalnya, karena saya sakit parah ya, itu biasanya saya nggak puasa selama 3 hari atau saya nggak puasa selama 4 hari, 5 hari. Nah itu ketika saya mengganti puasa saya itu, saya bisa kayak misalnya sudah tidak bisa mampu untuk berpuasa, saya bisa memberi makan, misalnya saya puasanya nggak puasa 5 kali gitu, jadi saya menggantikan dengan memberi makan fakir miskin sebanyak 5 orang gitu. Terus di sini juga ada nazar, jadi melakukan kebaikan jika keinginan terpenuhi. Jadi misalnya saya sedang kuliah sekarang, kalau misalnya nanti saya sudah lulus, saya akan bilang kayak ini, oh iya nanti kalau saya lulus saya pengen kayak apa ya, bangun sekolah atau mengundang keluarga orang yang kurang mampu untuk makan di rumah saya gitu. Jadi ketika saya lulus, saya harus melakukan memang yang sudah saya katakan sebelumnya, itu dikatakan dengan nazar. Terus ini ada kafarat, itu adalah denda atas pelanggaran aturan tertentu. Jadi kalau kita melanggar atau melakukan suatu hal yang buruk atau melanggar aturan tertentu, itu kita akan melakukan yang namanya kafarat ini, dimana bisa jadi sama seperti tadi vidya, tapi bedanya itu di sini dia melanggar salah satu ketentuan tertentu. Nah kalau kafarat itu sama, kita juga harus memberi asupan atau memberikan makan kepada fakir miskin sesuai memang yang kita lakukan atau kita perbuat ya. Sini hibah, memberi harta sukarela tanpa imbalan. Jadi ketika hibah ini kayak misalnya saya punya uang 500.000, terus saya berikan kepada orang yang memang membutuhkan, saya memberikan itu dengan ikhlas gitu. Jadi saya tidak akan mengharapkan imbalan dari orang tersebut, dia memberikan secara sukarela kepada orang tersebut, kira-kira seperti itu. Nah di sini qardul hasan untuk pinjaman tanpa bunga. Nah di mana saya kadang kalau dalam perbankan saya sudah tahu ya tidak ada riba, gharar maupun masyar. Nah di sini qardul hasan tuh saya merasa hampir mirip ya. Dan itu pinjaman tanpa biaya atau tanpa bunga ya. Jadi ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, kita tidak mengharapkan uang itu misalnya saya berikan kepada orang lain sekitar 500.000, maka dia harus mengembalikannya memang harus 500.000. Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh juga kurang, sesuai memang dengan yang dia pinjam. Saya tidak meminta bunga oleh orang tersebut. Di sini ada kafala atau jaminan kepada pihak lain. Misalnya saya punya temen si A, dia tuh punya utang ya, terus si A ini tidak misalnya dia punya utang ke bank, terus si A ini sudah tidak mampu membayarnya, makanya saya sebagai penggantinya, saya yang akan menjamin utangnya itu lunas gitu. Kita seperti itu. Terus selanjutnya di sini kita akan melihat ada instrumen klasiknya ya dari pembahasan kita kali ini. Nah di sini instrumen fiskal klasik itu ada jizyah, yaitu pajak non muslim yang tinggal di negara Islam. Kayak misalnya mereka datang ke negara yang mayoritasnya Islam, mereka tuh bisa dikenakan pajak ya. Untuk yaitu untuk kesejahteraan negara sih, untuk seluruh keseluruhan masyarakat seperti itu. Terus sebagai bentuk perlindungan negara lah, kira-kira seperti itu. Terus ini ada kharaj atau pajak atas tanah pertanian. Misalnya ada petani, terus nanti hasil panennya itu atau hasil dari pertaniannya tersebut itu sebagian dibayarkan kepada pemerintah. Terus di sini ada ushur atau pajak perdagangan barang impor. Biasanya kalau ya barang impor dari luar negeri gitu bisa dikenakan pajak ya di sini. Atau di sini ada ghanimah atau harta rampasan perang yang diperoleh setelah peperangan. Nah jadi bisa dikatakan ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh setelah peperangan gitu. Biasanya cara pembagiannya teman-teman kayak misalnya sebagian untuk negara, sebagian untuk pasukan peperangan tersebut, terus sebagian untuk kepentingan umat. Nah selanjutnya ada fa'i atau harta yang diperoleh tanpa peperangan. Jadi kayak misalnya salah satu wilayah itu, salah satu daerah kayak iya saya menyerahkan wilayah ini secara ikhlas untuk digunakan oleh pemerintah seperti apa, seperti beginilah ya, tanpa peperangan, jadi secara damai atau secara ikhlas diberikannya. Sini ada diat atau denda atau ganti rugi karena melukai atau menyebabkan kematian seorang. Sini ya denda ya, bisa dikatakan pasti membayarkan untuk ganti rugi kalau mereka sudah melukai seseorang atau mereka
menyebabkan kematian seseorang. Itu kira-kira instrumen fiskal klasik dari materi kelompok 4 ini. Terus selanjutnya kita akan masuk ke kelima. Nah, di sini kelima ini itu membahas tentang lembaga keuangan sosial syariah atau LKSS. Kalau tadi kita membahas tentang sistemnya, yaitu Islamic Social Finance, kali ini kita itu membahas tentang lembaga keuangan sosial syariahnya atau LKSS. Nah, yaitu lembaga yang mengelola dari dan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan syariah itu dibagi menjadi 2. Tadi kan ada komersial sama syariah. Nah, kalau komersial kan teman-teman sudah tahu ya, komersial itu lebih mencari keuntungan, tetapi tetap sesuai dengan prinsip syariah, sesuai syariah istilahnya. Tapi contohnya lembaganya itu beda dengan sosial syariah. Kalau komersial itu contoh lembaganya itu kayak bank syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, BPRS, terus koperasi syariah. Sedangkan lembaga sosial syariah itu fokus untuk membantu masyarakat atau mensejahterakan masyarakat. Nah, bukan mencari keuntungan seperti komersial tadi. Contohnya lembaganya itu kayak Basnas, Lasnas, Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Terus di sini karakteristik LKSS itu sendiri ada satu, tidak berorientasi pada profit. Kan tadi dia lembaga LKSS itu teman-teman sudah tahu ya, LKSS itu lembaga keuangan sosial syariah, bukan lembaga komersial syariah. Jadi LKSS itu memang tidak berorientasi pada profit, lebih kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, dana ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah serta wakaf. Dikelola secara amanah dan transparan, teman-teman. Terus fokus untuk membantu dan memberdayakan masyarakat. Terus mereka di sini semua kegiatannya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Terus sini ada mekanisme dari LKSS sendiri itu, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat, terus mengelola dana sesuai dengan aturan syariah, terus itu menyalurkan bantuan kepada yang memang benar-benar membutuhkan, terus melakukan pengawasan dan evaluasi, terus membantu laporan agar transparan dan dipercaya masyarakat. Di sini juga tata kelolanya atau good governance juga ada agar berjalan baik. Itu LKS itu menerapkan prinsip tadi seperti sudah katakan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan independensi, serta kepatuhan terhadap syariah. Nah, intinya LKSS itu sangat penting dalam membantu masyarakat melalui pengelolaan dana sosial Islam. Nah, itu kira-kira penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.